Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang pemeriksaan pajak. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar baik-baik penjelasan dari teman-teman kita tentang pemeriksaan pajak berikut ini. Pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Dasar hukum pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak pada dasarnya diatur oleh undang-undang, yakni pasal 29 ayat 1 UU KUP yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Menguji kepatuhan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam dua. Yang pertama, pemeriksaan khusus. Dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tujuan lain. Yang pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka yang pertama, penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kelima, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Yang keenam, penagihan pajak. Yang ketujuh, keberatan. Yang kedelapan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kesembilan, penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Yang selanjutnya adalah jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua adalah pemeriksaan kriteria seleksi. Adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko secara komputerisasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengannya, serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu. Yang keempat adalah pemeriksaan wajib pajak lokasi. Adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha, dan wajib pajak domisili. Yang kelima adalah pemeriksaan tahun berjalan. Adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan dan atau untuk pengumpulan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu. Yang keenam adalah pemeriksaan terintegrasi. Pemeriksaan ini adalah terkoordinasi dari 2 atau lebih unit pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau finansial. Yang ketujuh adalah pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak penanggung hak pajak yang merupakan objeksitas sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa. Yang kedelapan adalah pemeriksaan bukti permulaan. Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemeriksaan kantor, dan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Yang pertama, pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak. Jangka waktunya biasanya adalah 4 bulan sejak wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal
SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Dan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau kerja bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh pemeriksa pajak. Nah, jangka waktu untuk pemeriksaan lapangan ini sekitar 6 bulan. Terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kantor dan atau lapangan tersebut, pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan adanya pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LPH dan produk hukum yang dapat berupa. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang keempat adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Sedangkan untuk pemeriksaan dengan tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atau LPH yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Berikutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Wajib pajak berhak atas A. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami suatu perubahan. Kemudian memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kemudian yang B, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian yang C, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan. Dan E, mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Wajib pajak berkewajiban atas A. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu. B. Memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. C. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kemudian yang D. Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya. Kemudian yang E, memberi bantuan guna untuk kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa 1. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak, dan atau 3. Menyediakan ruang. Kemudian khusus dalam pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Kemudian yang F, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Kemudian yang G, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan H, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Tahapan pemeriksaan. Alur pemeriksaan pajak memiliki 8 tahapan. Yang pertama, penugasan dan instruksi pemeriksaan. 2. Perencanaan sistem pemeriksaan. 3. Penertiban surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan. 4. Permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak. 5. Pemeriksaan dan pengujian. 6. Pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan. 7. Pembahasan pemeriksaan. Dan terakhir 8. Pengembalian dokumen, pelaporan, dan penetapan.
Berikutnya, teknik pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah teknik yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, melacak informasi baik dari dalam maupun dari luar Dirjen Pajak. Yang kedua, menganalisis dokumen wajib pajak dan melihat keabsahannya. 3. Evaluasi informasi dan kelengkapan SPT. 4. Analisis, penelusuran angka pajak, dan menganalisis bukti serta mengaitkannya dengan dokumen. 5. Inspeksi untuk wajib pajak dan melakukan pengujian sistematis. 6. Wawancara wajib pajak. 7. Melakukan sampling dan teknik audit. Sanksi-sanksi dalam perpajakan. Alur dalam penegakan perpajakan, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah pembayaran pajak, yang ketiga adalah eksternal. Nah, dari internal kita mendapatkan dari database. Lalu dari database itu terdapat 2 bagian, yaitu sesuai dengan SPT dan tidak sesuai dengan SPT. Nah, dari tidak sesuai dengan SPT terdapat 2 bagian, yaitu tidak pembetulan dan SPT pembetulan. Nah, dari tidak pembetulan itu terdapat pemeriksaan dan IDLP. Pemeriksaan langkah selanjutnya adalah pengungkapan ketidakbenaran, SPT, dan selesai. Nah, sedangkan dari IDLP akan berlanjut ke pemeriksaan bukti permulaan, lalu lanjut ke penyidikan PPNS, lalu bukti tindak pidana P21, dan selanjutnya adalah penuntutan di pengadilan. Berikut gambar bagian pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Pertama kita harus ke kantor Dirjen Pajak untuk pemeriksaan. Kemudian kita ke bagian wajib pajak, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dengan syarat kesadaran sendiri, laporan tertulis, sepanjang SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan. Kemudian kita pemeriksaan tetap dilanjutkan. Lalu ditandatangani wajib pajak, perhitungan kekurangan pajak, SSP atau surat setoran pajak kurang bayar, SSP kenaikan sebesar 50%. Kemudian langkah terakhir SKP, surat ketetapan pajak. Pemeriksaan mengkreditkan SSP kurang bayar dalam SKP. Selanjutnya adalah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Syaratnya adalah kemauan sendiri, pernyataan tertulis, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum, ditandatangani oleh wajib pajak, penghitungan kekurangan pajak dalam format SPT, SSP kurang bayar, SSP denda sebesar 150%, baru dapat dilaporkan ke Dirjen Pajak. Sehabis dari Dirjen Pajak, akan dilakukan pemeriksaan bukper terbuka tetap dilanjutkan. Jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dapat diusulkan penyidikan. Namun, jika sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan dilaporkan hasil pemeriksaan bukper. Pemberitahuan tidak dilakukan penyidikan, baru terdapat data lain-lain yang berasal dari pemeriksaan bukper. Lanjutan, jika dilakukan penyidikan, untuk penghentian proses penyidikan tindak pidana perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Agung jika perkara pidana tersebut telah dilimpahkan kepada pengadilan. Dan penghentian atas tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak tersebut telah melunasi utang pajaknya yang tidak atau kurang dibayarkan atau tidak seharusnya dikembalikan. Selain itu, penghentian proses penyidikan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang tidak seharusnya dikembalikan.